Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali di kelas terbuka ya, di tutorial Java OOP masih bersama saya Pukis, oke? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi nih si tutorial Java OOP-nya. Nah, sekarang kita akan buat konstruktor teman-teman semua. Kita akan perkenalkan apa itu konstruktor di sini ya. Jadi gini, kalau dari tutorial sebelumnya, kita sudah bisa membuat kelas ya. Jadi kita membuat template, kita bikin aja nih kelas polos teman-teman semua ya. Kayak bikin kaos ya. Oke, kita misalkan punya kelas polos, terus kita punya datanya misalkan ini ya, string, data string gitu ya. Terus kita punya apa lagi? Misalkan kita punya dua aja ya, kita punya integer. Oke, ini adalah data integer. Gitu ya. Terus kita mau buat objek itu dengan mudah. Ini adalah bentar. Kita bikin di sini. Ini adalah kelas tanpa konstruktor ya, atau kelas polos. Oke. Ini adalah kelas polos. Terus kita bisa bikin di sini ya. Ini adalah polos. Terus ini adalah misalkan data objek polos deh ya. Objek polos, aduh aneh banget. Objek polos, new polos kayak gitu ya. Terus kita bisa bikin kan ya. Si objek polos ini itu punya misalkan data string, ini adalah polos gitu ya. Terus kita punya objek. Ini nih, contohnya aneh banget ya. Ini bukan data integer lagi bro. Ini adalah harusnya string ya. String gitu. Oke, ini di sini misalkan 0 gitu ya. Oke, terus kita bisa bikinkan langsung sysout. Ya, misalkan ini adalah si ini ya. Ini kita copy aja. Kita pindahin ke sana. Terus kamu saya copy. Terus kita taruh di sini. Ini adalah data integer ya. Integer kayak gitu. Ini kita save dan kita run. Maka akan keluar hasilnya. Nah, cuman kebayang nggak teman-teman semua? Belum bang, belum kebayang. Nah, bentar dulu ya. Nah, gitu. Nah, kebayang nggak teman-teman semua? Kalau misalkan kita punya si datanya itu banyak gitu. Ya, terus ini kita harus nambahin juga banyak gitu ya. Nah, ada nggak cara lain gitu biar ini bisa dibuat gitu? Oke, bisa. Caranya gimana? Misalkan kita taruh di sini. Ya, kita taruh di sininya. Ini adalah polos gitu ya. Terus ini adalah 0 gitu. Oke, ini kalau misalkan ini kita komen pakai kontrol garis miring yang sebelah shift kanan teman-teman semua. Atau kalau di Mac pakai komen ya. Ini coba kita run. Nah, maka ini akan sama hasilnya. Oke, sama dengan yang ini. Cuman masalahnya berarti saat kita bikin objek baru, semuanya sama gitu. Nah, kita pengennya dia beda. Nah, disinilah konstruktor bermain teman-teman semua. Ini kita uncomment aja. Terus ini juga kita delete. Ya, kita delete. Nah, sekarang kita buat deh ya. Kelas, dengan konstruktor. Nah, sebenarnya secara konsep, konstruktor itu adalah cara kita mengkomposisikan sebuah objek, teman-teman semua. Cuman di sini biar gampang ya. Gampang itu adalah konstruktor adalah sesuatu fungsi atau method yang pertama kali dipanggil saat objek dibuat. Misal gini ya. Kita bikin gini, kelas. Kita pakai contohnya yang sama dengan yang sebelumnya, mahasiswa gitu ya. Kayak gini. Terus kan kita punya string nama ya. Terus kita punya string name. Kita akan sampai di string jurusan aja ya. String jurusan. Kayak gini. Oke. Nah, lalu ini akan saya komen aja dan saya enter aja ya. Buat contoh aja itu teman-teman semua. Nah, di sini ya, kita bisa buatkan ya. Sebelumnya itu kita bikin gini, mahasiswa, terus mahasiswa 1, ini adalah new mahasiswa. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ya, kita buat konstruktor di sini, maka akan dipanggil saat ini dibuat ya. Si objek ini dibuat, dia akan dipanggil. Oke, kita coba. Gimana cara bikin konstruktor? Gampang banget. Itu adalah caranya kita ambil si nama kelasnya langsung di sini ya. Kita bikin gini. Mahasiswa. Nah, ini adalah konstruktor, teman-teman semua. Oke, jadi pokoknya ini harus sama dengan ini. Ya. Nah, ini kita langsung aja bikin gini, biar gampang ya, sysout, terus kita bikin, ini adalah konstruktor, gitu ya. Nah, lihat apa yang terjadi. Padahal kita cuman manggil atau bikin aja si objeknya, ya. Kayak gini aja ya, coba kita run. Nah, yang terjadi adalah saat ini dibuat, maka ini akan dipanggil teman-teman semua. Oke, lihat, ini hasilnya. Ini adalah konstruktor. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu bahwa si ini ya, si metode ini atau konstruktor ini dipanggil pertama kali saat objek ini dibuat.
Oke bang, bisa nggak bang kita buat yang lain? Bisa dong. Misalkan gini, kita panggil aja new mahasiswa gitu. Lagi di sini, ya. Kan di tutorial sebelumnya juga saya bilang bahwa ini sebenarnya sudah jadi objek, teman-teman semua. Cuman sama kita tidak ditangkap di sebuah variabel gitu. Udah gini aja kita run lagi, maka 2 kali dia. Jadinya adalah ini adalah konstruktor, ini adalah konstruktor. Paham ya? Gampang ya? Mantap, mantap. Oke, jadi ini adalah konstruktor dipanggil saat objek pertama kali dibuat. Gitu ya? Keren. Keren. Oke, sekarang apa yang bisa kita lakukan dengan konstruktor ini? Oh, banyak banget. Jadi kita bisa ngasih parameter di sini. Jadi kita bisa kasih konstruktor dengan parameter. Oke, pelan-pelan ya. Jadi kita bisa bikin kayak gini teman-teman semua. Jadi di sini kalau misalkan ya ini saya hapus saja kayak gini. Ini kita komen ya kayak gitu buat contoh aja. Nah kita bisa bikin gini. Kita taruh misalkan di sini mahasiswa gini ya. Terus kita bisa taruh parameter di sininya. Oke. Misalkan gini, kita kasih di sini adalah string ya. Input nama. Jadi sama kayak kita buat fungsi, teman-teman semua. Kita kasih tipe datanya, kita kasih variabelnya atau input yang dimasukin ke sini apa. Nah, di sini kita bisa masukin ke sini ya. Jadi karena si nama ini ada di dalam si kelas mahasiswa, kita bisa akses dia dimanapun di dalam kelas ini. Jadi kita bisa taruh di sini nama sama dengan input nama. Kayak gitu, ya. Nah, terus di mana kita bisa masukin ini di sini itu adalah di belakang sini, teman-teman semua. Jadi di sini kita bisa kasih gini, ucup gitu. Oke, kita save. Nah, sekarang bisa ada 2 pilihan. Bisa kita sysout di sini, ya. Ini adalah mahasiswa 1.ucup bukan .nama. Kayak gitu. Atau kita bisa taruh di sini. Sekarang kita coba dulu yang ini ya. Ini coba kita run. Nah, maka langsung otomatis dia menjadi ucup di sini, teman-teman semua. Keren ya? Jadi kita bisa sekarang nggak usah lagi pakai mahasiswa.nama kayak yang sebelumnya. Jadi kita bisa taruh langsung di sini menjadi lebih ringkas gitu. Ya. Jadi gampang aja kita bisa bikin lagi mahasiswa yang lain di sini. Mahasiswa 2 sama dengan new mahasiswa otong gitu ya. Kayak gini. Udah, coba kita run lagi. Mana belum di show dong. Ada ya. Ini kita copy dulu, kita taruh di sini. Ini kita kasih 2, kita save dan kita run lagi. Maka menjadi ucup otong gitu. Lihat, jadi 2 ucup otong ya. Keren. Keren banget. Jadi itu konstruktor teman-teman semua. Nah sekarang jumlahnya gimana bang? Bebas. Kalian mau masukin berapapun bebas di sini ya. Kita bisa taruh gini, string name sama string jurusan. Kita kasih biar beda ya. Ini kita kasih input. Walaupun sebenarnya nggak ngaruh teman-teman semua. Mau kita samain dengan yang di sini juga sama aja. Ini kita kasih ada mana input. Iya, semakin ke belakang ya. Oke, kalau yang lain semakin di depan, ini semakin ke belakang. Ini kita kasih gini, name. Ini sama dengan input name, gitu. Terus jurusan sama dengan input jurusan. Nah, berarti di sini kita bisa langsung aja gampang banget. Kita bisa taruh kayak gini. Ini adalah ini mana? Gitu. Terus ini adalah teknik. Kemarin apa? Perteknikan ya. Aduh, semakin ke belakang ya. Semakin ke belakang, Oke. Ketahuan si orang mana? Ini adalah ayo orang mana saya? Ayo. Ini adalah teknik misalkan pertambangan ya, normal. Nah, kayak gini. Oke. Nah, terus di sini kan kita print line ya. Ya udah ini nggak usah deh. Ini nggak usah. Kita biar tidak repeat yourself ya. Don't repeat yourself, oke. Dry. Nah, kita taruh aja di sini. Kita bikin sysout ya. Di sini kita langsung aja nama biar tidak berulang-ulang gitu. Ini kita kasih name, terus kita kasih di sini adalah jurusan gitu. Udah. It's easy my friend. Coba kita run. Maka hasilnya adalah dua-duanya akan langsung ditampilkan ke sana. Oke?
Jadi intinya adalah konstruktor adalah sebuah metode atau sebuah prosedur di mana dia itu akan dipanggil pertama kali saat kita membuat objek. Gitu, teman-teman semuanya. Dan kita bisa ngelakuin apapun di sini sebenarnya ya. Jadi pokoknya ini pasti dipanggil saat pertama kali objek ini dibuat. Gitu, teman-teman semua. Gampang banget ya. Gampang banget. Oke, teman-teman semua. Jadi kayaknya itu adalah konstruktor. Nah, selanjutnya, ya, habis dari sini, kita akan bahas apa itu method, teman-teman semua ya. Jadi sekarang kita sudah punya konstruktor, terus bisa nggak kita melakukan sesuatu dengan si kelas ini? Karena misalkan gini, kita mau bikin misalkan merubah nama gitu ya. Tapi kita nggak mau bikinnya kayak gini. Misalkan kan kalau ini bisa aja kita buat di sini kayak gini ya. Dot nama gitu. Misalkan diganti jadi apa. Nah, ini rata-rata di OOP itu tidak dianjurkan untuk melakukan seperti itu. Maka kita punya yang namanya method. Dan ini akan berhubungan juga dengan kita hanya punya data aja di sini, kita akan tambahin fungsionalitasnya atau metodenya di si kelas ini. Nah, makanya kita akan bahas method di tutorial selanjutnya ya. Oke teman-teman semua, sampai sini tutorialnya. See you in the next video then. Bye!